Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membicarakan firman Tuhan tentang semua indah pada waktunya Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita boleh saja orang tidak punya, kita boleh saja rohaninya baru mulai, tetapi sadarlah saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang sudah membuka pintu-pintu berkat kita, pintu-pintu mujizat kita, pintu-pintu kesembuhan kita, pintu-pintu untuk usaha, dagang, bisnis, bahkan pekerjaan kita, maka tidak ada satupun tangan yang dapat bisa menutup pintu berkat dan mujizat tersebut. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Tuhan akan membuka pintu dan Tuhan Yesus juga akan menutup pintu rapat-rapat. Firman Tuhan mencatat dan mengatakan, mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau Yesus yang buka pintu kehidupan kita, maka tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat menutupnya. Mau dia itu rohaniawan kek, mau dia itu kaum politisi kek, mau dia orang terkenal kek, mau dia orang banyak uang kek, mau dia penguasa dan lain sebagainya. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, kalau Tuhan yang sudah mengangkat kehidupan kita, mengangkat derajat hidup kita, maka tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat merendahkan derajat hidup kita. Tidak ada satu tangan manusia pun yang berkuasa untuk menutup pintu yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sangat memberkati saya. Ketika saya membuka pintu, maka tidak ada satupun tangan yang bisa menutupnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa artinya? Artinya adalah hidup saudara dan hidup saya terdapat di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku dan saya tidak boleh sombong. Saudara dan saya tidak boleh arogan. Saudara dan saya tidak boleh hidup tidak mengandalkan Yesus. Saudara udah gak laku di hadapan Tuhan kalau kita hidup berjalan tanpa Tuhan Yesus. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan koneksi kita. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan ekonomi kita. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan kekuatan kepintaran kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau terkenal, sekalipun engkau punya kuasa mujizat, kesembuhan, bahkan kuasa-kuasa yang lainnya, engkau berkuasa, engkau punya bodyguard 1 juta orang, engkau punya bodyguard 1000 orang, punya pengacara top 1000 orang. Kalau Tuhan sudah berkata, aku tutup pintu berkatmu, maka berkat kita akan tertutup untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, mungkin kita nggak punya uang yang banyak, mungkin kita nggak punya koneksi yang banyak, mungkin kita nggak punya pengacara yang hebat, mungkin kita tidak punya pembela yang luar biasa, mungkin kita tidak punya kenalan atau teman yang kaya raya atau konglomerat untuk membantu atau menginvestasikan dananya untuk perusahaan kita yang baru kita mulai. Tetapi kalau Tuhan buka, maka kamu dan aku akan diangkat oleh Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini, siapapun yang menyaksikan live streaming ini, hidup kita hanya bergantung apa kata firman Tuhan. Jadi buat orang-orang yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang hatinya menjauh dari Yesus, orang-orang yang tidak pernah mengandalkan Yesus, hidupnya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Rugi sekali kalau saudara tidak mengandalkan Yesus. Saudara akan sangat menyesal saudara berjalan tanpa Yesus. Karena semua tergantung perkataan Yesus. Kalau Yesus berkata, aku akan angkat usahamu, aku akan promosikan kehidupanmu, aku akan buka kandunganmu, sehingga rumah tanggamu akan memiliki keturunan, maka semuanya itu akan terjadi. Meskipun mertua kita mengutuki kita, meskipun orang di sekitar kita mengutuki kita, kamu gak akan mungkin punya anak, kamu gak akan mungkin punya keturunan, kamu itu mandul begini, begitu, terserah. Tapi firman Tuhan saya berkata, kalau aku yang membuka pintu, kalau Yesus yang membuka pintu, kalau Yesus yang telah mengangkat aku, tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat mengutuki hidupku, yang dapat mencegah kehidupanku, bahkan yang dapat merendahkan serta menutup pintu berkatku. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita boleh gak dibela banyak orang, kita boleh dimusuhin banyak orang, selama kita benar, selama kita hidup benar, selama kita berkenan di hadapan Tuhan.
Nggak masalah kita dijauhin orang. Nggak masalah kita dimusuhin banyak orang. Nggak masalah kita diomongin banyak orang. Nggak penting, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang penting ini, lihat nih, firman Tuhan. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup di dalam ketetapan firman Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Terserah orang mau jelekin hidup kita, mau kayak gimana. Kan rumah tangga lo pernah pisah, rumah tangga lo kan pernah bercerai. Kalau kawin lagi, lo nggak takut terkutuk dan dikutuk oleh Tuhan. Terserah orang mau ngomong apa. Hidup kita hanya ada di dalam tangan genggaman Yesus. Hidup kita hanya tergantung ucapan Yesus. Kalau Yesus bilang hari ini engkau akan kaya, maka engkau akan kaya. Hari ini usahamu akan berhasil, maka usahamu akan berhasil. Hari ini pekerjaanmu akan berhasil, maka pekerjaanmu akan berhasil. Hari ini tanahmu akan aku lakukan, akan aku jual, akan aku buat terjual, maka itu akan terjual tanah dan rumahmu. Jangan tanya ke orang pintar, yang jelas-jelas mereka bukan orang pintar, orang bodoh, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tanyalah Tuhan. Amin, saudaraku. Sebentar. Seperti biasa, saya merasakan ada beberapa ini perempuan ini. Ada satu orang laki-laki dan satu perempuan yang punya masalah di bagian ususnya. Izinkan saya berdoa ya. Saudara yang punya masalah di usus, letakkan tangan kanannya di usus. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus, oleh anugerah Yesus, usus-usus yang sakit sembuh, ulu hati yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus. Oke, nanti kesaksian ya, yang tadi ususnya sakit ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama kita hidup benar, selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama hidup kita tidak menjelekkan orang lain, selama kita tidak mengomongi orang lain, gak apa-apa. Orang ngomongin kita ini dan itu, orang kutuki kita ini dan itu, orang mencegah kita ini dan itu, tidak apa-apa. Saudara dan saya jangan balas. Saudara dan saya jangan terprovokasi. Tetaplah pegang firman Tuhan. Tetap pegang perkataan Yesus. Yesus, aku percaya hidupku tergantung perkataanmu. Orang bilang rumah tanggaku akan bercerai, tapi aku percaya firman Tuhan berkata rumah tanggaku akan kembali rujuk dan diberkati. Orang di luar sana berkata penyakitku tidak akan mungkin sembuh, tapi aku percaya firman-Mu berkata Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Orang di luar sana berkata boleh hidupku mandul untuk selamanya gak punya anak. Terserah, tapi aku pegang firman Tuhan bahwa Hana diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengingat Hana dan membuka kandungan Hana, dan Hana diberikan Nabi Samuel untuk dilahirkan menjadi salah satu nabi besar di bangsa Israel. Haleluya. Terserah orang mau bilang ekonomimu gak akan mungkin maju, pelayananmu gak mungkin akan maju, bisnismu gak mungkin akan maju, usahamu, pekerjaanmu gak akan pernah mungkin maju. Terserah orang di luar sana mau ngomong apa, tetapi firman Tuhan berkata, aku Tuhan Immanuel, Elohim Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap orang yang berseru dan berharap kepadanya. Amin. Saya nggak mau tahu saudara udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 13 tahun menikah belum punya anak. Yang saya tahu, tidak ada kata mandul dalam firman Tuhan. Selama engkau percaya kepada Yesus, selama engkau berserah kepada Yesus dan tidak menyerah, saya khawatir rohani, saya curiga rohani. Satu hari kelak, Tuhan Yesus mengingat hidupmu dan menaruh anak di dalam kandunganmu. Dan Tuhan Yesus berkata, terimalah nafas kehidupan dalam kandunganmu dan engkau akan menerima keturunan. Indah pada waktunya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ini banyak difitnah orang. Saya ini banyak dijelekkan orang. Saya hidupnya banyak direndahkan oleh orang lain. Bahkan bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kepada mereka yang sudah melayani Tuhan, bahkan melayani firman Tuhan, reputasi saya dihancurkan di depan publik, di depan banyak orang. Tapi saya nggak balas saudara, karena saya tahu ketika Tuhan yang mengangkat hidupku, ketika Tuhan yang membuka pintu. Dan puji Tuhan hari ini saya punya teman baru. Ada 1.620 orang yang mau mendengarkan firman Tuhan melalui hidup saya. Bayangkan saudara, hidup saya, reputasi saya, pelayanan saya, karir saya dalam Tuhan,
ingin dihancurkan, direkayasa. Saya dibilang A, saya dibilang B, saya dibilang C, saya dibilang D, saya dibilang E, F, G, dan Z. Secara manusia, saya sakit. Secara manusia, saya kecewa. Tetapi Tuhanku, Yesus Kristus namanya, berkata, kamu angkat tangan saja. Kamu berserah saja. Aku yang akan turun tangan. Hamba Tuhan boleh tinggal hamba Tuhan. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, maka dia akan menjadi hambatannya Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hamba Tuhan boleh tinggal hamba Tuhan. Selama dia tidak melakukan firman Tuhan, maka dia akan menjadi hambatannya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya menyerahkan semua pergumulan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya menyerahkan seluruh cacian, makian, fitnahan, bahkan olokan orang lain terhadap diri saya. Saya tidak balas, saya tidak buat status di sosial media, baik di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Dan istri saya yang paling tahu saya. Saya tidak membela diri, saya tidak macam-macam, saudara. Saya cukup diam, saya berdoa. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tiba saatnya, saudara. Hari ini saya melihat, saya dicintai banyak jemaat Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan oleh banyak jiwa-jiwa. Hari ini terus bertambah, ada 1657 jiwa. Dari Malaysia, dari Amerika, dari Singapura, dari Brunei, dari Shenzhen, Taiwan, Arab Saudi, dari Sabang sampai Merauke. Saudara mengasihi hidup saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya punya teman-teman baru. Saya punya saudara-saudara baru. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sepanjang karir saya melayani, saya tidak minta-minta uang, saya tidak mengemis-ngemis, saudara. Justru saya mau melayani saudara dengan hati saya yang tulus. Saudara gak usah takut dimintain duit, karena itu bukan saya. Selama belasan tahun saya melayani sebagai pendeta, saya tidak meminta uang. Justru saya menaruh hidup saya untuk menjadi pendoa syafaat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak kenal saudara, saya tidak mengenal baik saudara, tetapi roh Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Saya harus melayani saudara, saya harus berdoa buat saudara, saya harus mengucapkan berkat Tuhan buat saudara. Saya tidak peduli dengan ucapan orang lain. Buat saya, Yesus yang utama dan terutama. Keluarga saya, istri, anak-anak saya, dan juga keluarga pengembalaan gereja Jesus Christ Church. Dan yang terakhir adalah Bapak, Ibu, Saudara semua yang menyaksikan, yang selalu mendukung pelayanan saya, yang selalu setia ikutin live saya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Semua orang yang memfitnah hidup saya, yang mencaci maki hidup saya, yang sudah membuat kabar-kabar bohong, kabar-kabar palsu, semuanya tidak terbukti. Tuhan yang membela aku, Tuhan yang memulihkan kehidupanku. Dan hari ini aku melihat pembelaan Tuhan. Hari ini aku melihat penyertaan Tuhan Yesus, bahwa orang yang berseru memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara difitnah orang, kalau hari-hari ini saudara sedang dijelekkan oleh orang lain, kalau hari-hari ini reputasi saudara sedang dihancurkan, kalau hari-hari ini pelayanan saudara sedang ditekan oleh orang lain, dengan orang-orang yang gak senang sama saudara, saudara jangan balas, saudara jangan berontak, saudara jangan bereaksi, saudara jangan bertindak. Saudara masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, kunci pintu kamar, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengampuni orang-orang yang menyakitiku, aku mengampuni orang-orang yang memfitnah hidupku. Aku tahu ini gak mudah, karena hatiku sakit. Namun aku percaya dalam anugerah dan Roh Kudus-Mu, aku mengampuni mereka semua. Saudara, tinggal tunggu waktunya Tuhan, maka firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Satu hari kelak, Tuhan akan membuka pintu kebenaran kita. Satu hari kelak, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru, yang selama ini coba untuk direkayasa oleh orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin firman Tuhan saya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Teologianya dalam, penafsirannya dalam. Saya bicara yang down to earth saja, saudara. Saya injak bumi aja. Saya sampaikan firman Tuhan untuk kehidupan hari-hari kita. Saya nggak mau yang terbang-terbang di langit, saudara. Yang penting saudara mengerti firman Tuhan yang saya sampaikan.
Dan Roh Kudus memberikan dan memampukan kita. Nah, ketika Tuhan sudah membuka pintu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Ketika Tuhan sudah membuka pintu berkat kita, ketika Tuhan sudah membuka pintu pelayanan kita, ketika Tuhan sudah membuka pintu pekerjaan kita, pintu pemulihan rumah tangga kita, pintu kesembuhan dan mujizat sakit penyakit kita, bahkan pintu keberhasilan dalam karir dan bisnis dagang usaha kita. Apa yang harus kita perbuat, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Yang harus kita perbuat adalah permuliakanlah Tuhan Yesus Kristus yang telah membuka pintu berkat itu. Melalui berkat, popularitas, bahkan karir kita yang berhasil. Jangan malu untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, saya berjanji sama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan saya karunia kesembuhan, Tuhan yang memberikan saya karunia mujizat. Aku pakai itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku tidak akan pernah menulis namaku di dalam kesaksian, menulis jabatan pastor dan pendeta di dalam kesaksian. Aku kosongkan itu semua, biar hanya ada nama jemaat dan nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya lakukan itu, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara diberkati Tuhan, kalau hari-hari ini ekonomimu sedang diberkati Tuhan, permuliakan Tuhan dengan hartamu. Permuliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau hari-hari ini karirmu lagi cemerlang, permuliakan Yesus dengan karirmu. Bilang sama banyak orang, kalau saya bisa jadi manajer, kalau saya bisa jadi pemimpin perusahaan, kalau saya dipercayakan tender, itu semua karena Tuhan Yesus, bukan karena saya hebat. Itu yang Tuhan mau. Ketika pintu berkat kita sudah dibuka, ketika pintu promosi jabatan kita sudah dibuka, ketika pintu anugerah kita sudah dibuka, tanah kita laku, rumah kita laku. Jangan lupa mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa kita mempermuliakan nama Tuhan? Cerita ke banyak orang bahwa ini karena Yesus tanah saya bisa terjual, bahwa ini karena Yesus kalau saya bisa hamil. Jadi ketika kita diberkati, berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk diri kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapapun yang menyaksikan live malam hari ini, saya ingin mengajak setiap kita, ayo kita permuliakan nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya bilang, saya lagi mempersiapkan gereja Tuhan namanya Jesus Christ Church, dalam renovasi dan pembangunannya di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika nanti gereja itu sudah direnovasi, sudah dibangun, sudah mulai rapi dan banyak jemaatnya, saya akan persembahkan untuk Tuhan Yesus. Itu bukan gereja saya, meskipun saya gembala jemaatnya. Tuhan berpesan kepada saya hanya menitipkan kepadamu, saya hanya mempercayakan kepadamu untuk kamu kelola, untuk kamu jalani. Tetapi gereja itu bukan atas namamu, tetapi atas namaku Yesus Kristus. Di mana umatku merendahkan diri untuk berdoa, aku akan ditinggikan di sana. Saudara, sampai hari ini, siapapun saudara mau kaya, saudara mau miskin, saudara mau susah, saudara mau senang, saudara mau wangi, saudara mau bau, siapapun saudara yang chatting saya akan usahakan untuk membalas. Minimal saya berdoa, Tuhan Yesus jamah dan Tuhan Yesus pulihkan. Dan Tuhan mendengar doa saya. Tuhan juga mendengar doa kita bersama. Dan Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Amin, saudara. Saya berdoa buat saudara semua pengusaha-pengusaha. Saya berdoa buat seluruh bisnis-bisnis saudara, agar usaha saudara diberkati, agar bisnis saudara diberkati, agar pekerjaan saudara diberkati, agar dagangan saudara diberkati. Terserah dunia mau pandemi, terserah. Yang penting yang saya tahu, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah wabah, disitulah Tuhan bekerja untuk menyatakan mujizatnya, untuk memberkati usahamu, untuk memberkati pekerjaanmu, untuk memberkati bisnismu, untuk memberkati daganganmu, bahkan untuk memberkati seluruh keluarga dan rumah tangga kita setiap hari. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Saudara harus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, ini yang perutnya sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh sekarang juga. Itu, doakan aset saya terjual. Ibu, asetmu akan terjual. Ini disaksikan oleh 1.665 orang.
Aku berbicara di depan 1665 orang. Aku berdoa, mulai malam hari ini asetmu akan laku terjual. Dalam nama Yesus. Ketika asetmu laku terjual, ingatlah, permuliakanlah nama Tuhan. Amin, saudara. Permuliakan. Saya bisa terjual karena Yesus. Saya bisa dikenal banyak orang karena Yesus. Pekerjaan saya bisa berhasil karena Tuhan Yesus. Saya bisa hamil karena Tuhan Yesus. Rumah tangga saya bisa pulih karena Tuhan Yesus. Pelayanan saya bisa berhasil karena Tuhan Yesus. Everything because of Him. Semuanya karena Tuhan Yesus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya mengasihi saudara, siapapun saudara. Sakit pendarahan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sekarang juga. Dalam nama Yesus, anugerah Yesus menyembuhkan pendarahan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sembuh sekarang. Pendarahan sembuh sekarang juga. Sembuh dalam nama Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saudara jangan keluar dulu, saya mau berdoa, selalu saya mau berdoa untuk meminta perlindungan